Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, sehat semua? Sehat. Terima kasih. Kebetulan hari ini sangat cerah sekali. Semoga juga secerah hati Anda hari ini ya, kayaknya sumringah semua. Ya, sehat semua, sudah kenyang semua? Sudah. Semoga hari ini kita pembelajaran praktek hari ini juga bisa berjalan lancar karena dengan suasana yang senang saya yakin pembelajaran juga akan lebih menyenangkan. Baik, sebelum kita memulai untuk pembelajaran kita hari ini, saya mohon bantuannya ketua kelas untuk memimpin doa. Monggo silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran yang hari ini akan kita lakukan, mohon ketua kelas juga akan mempresesi dulu teman-teman apakah ada yang tidak masuk untuk hari ini. Pas, Pak. Lengkap ya? Ya. 14 siswa ada? Hadir semua? Hadir. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk hari ini. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya bahwa hari ini kita akan melakukan praktek di mobil. Sudah saya siapkan 1, 2, 3, 4 mobil dengan sistem audio. Ya. Nah, nanti silahkan nanti bisa Anda periksa untuk kondisi sistem audionya apakah normal atau tidak. Nah, terus nanti ditemukan kerusakannya, lalu nanti diperbaiki, lalu nanti jangan lupa untuk menginstal aplikasi yang namanya RTA. Sudah semua. Sudah semua. Terima kasih. Itu aplikasi yang ringan ya, yang kecil nanti bisa Anda gunakan untuk memeriksa dan mengukur tingkat peak noise yang muncul di sistem audio. Nah, sebelum kita nanti masuk ke pertemuan yang kedua, saya akan mengingatkan kembali untuk materi yang lalu, ya, bahwa sistem audio untuk komponen utamanya apa saja kemarin? Head unit itu yang utama ya. Kalau tidak ada head unitnya, bagaimana caranya untuk menyalakan? Nggak bisa. Yang kedua ada perangkat tambahan yaitu power ampli. Fungsinya untuk menguatkan suara apa? Biasanya apa? Bass ya, bass. Jadi tujuan kita hari ini adalah memperbaiki sistem audio ya, mendeteksi kerusakan dulu, diperbaiki, lalu diuji kinerjanya. Paham ya? Jadi alurnya kita hari ini, tujuannya pembelajaran hari ini supaya target kita hari ini apa? Ya target kita hari ini adalah kalau kemarin aja Anda baru memahami ya, tapi hari ini Anda harus bisa melaksanakan. Benar-benar melaksanakan secara berkelompok di dalam mobil yang saya sediakan di sana, mendeteksi kerusakan, memperbaiki kerusakan, dan terakhir menguji hasil perbaikan yang sudah Anda lakukan. Itu tujuan kita hari ini. Nah, lalu setelah nanti Anda periksa di mobil, ditemukan kerusakannya, nanti diperbaiki, lalu jangan lupa untuk mengukur tingkat peak noise menggunakan aplikasi RTA. Jadi nanti yang diukur adalah hasil awalnya bagaimana. Ya, sebelum Anda setel macam-macam itu Anda ukur dulu. Berapa tingkat peak noise-nya? Tingkat peak noise itu nanti digunakan untuk apa? Untuk mengukur mana yang suaranya lebih dominan. Kalau bassnya lebih dominan ya tidak enak, kalau treble-nya kedominan juga tidak enak. Maka nanti silakan dari hasil peak noise itu Anda setel ulang equalizernya. Ya, itu alurnya. Nah, lalu tidak lupa nanti kita juga akan mempresentasikan hasil diskusi dan hasil praktek yang Anda lakukan bersama dengan teman-teman dalam kelompok. Kelompoknya tidak berubah, sama seperti kelompok yang kemarin, ya. Jadi ada 4 kelompok seperti kemarin. Itu kita nanti saya arahkan untuk satu kelompok satu mobil. Kita ada 4 mobil, satu kelompok satu mobil. Silakan di situ diidentifikasi, didiagnosis, diperbaiki, lalu diuji hasil kinerja dari sistem audio yang sudah Anda perbaiki itu. Itu untuk alur hari ini ya, dan tidak lupa nanti di akhir pembelajaran tetap ada tes pengetahuan ya. Nanti di LKPD itu ada barcode, silakan bisa di-scan, di paling belakang itu ada barcode, nanti bisa di-scan. Nah, ini nanti untuk soal latihannya ya. Soal latihannya nanti bisa di-scan menggunakan HP masing-masing, dikerjakan secara mandiri. Nanti juga hasil akan saya sampaikan seperti kemarin. Nanti saya akan sampaikan secara langsung. Apakah ada perubahan hari ini? Siapa yang kira-kira lebih
mengungguli yang nilai paling tinggi kemarin. Nah, silahkan nanti berlomba-lomba untuk mengerjakan yang sebaik-baiknya. Begitu ya, itu untuk hari ini. Nah, langkah yang pertama, nanti Anda silahkan melihat video ya. Di LKPD sudah ada linknya, sudah saya sertakan linknya. Nanti setelah ini Anda silahkan mengamati video yang ada di YouTube ya, dengan link yang ada di dalam LKPD itu, silahkan nanti dilihat. Nah, lalu nanti kita coba lihat apa yang disampaikan oleh video tersebut ya. Baru nanti kita akan masuk ke studi kasus. Ya, studi kasusnya apa? Nah, nanti kita coba untuk melihat di mobilnya. Nah, lalu dari tujuan itu saya harapkan nanti setelah kita pembelajaran hari ini ya, nanti kalau di tetangganya kira-kira punya mobil yang mungkin audionya kok juga punya masalah, silakan dibantu. Ya, silakan dibantu. Itu harapan saya sehingga pembelajaran kita tidak sia-sia. Anda lakukan hari ini latihan di sekolah, lalu nanti skill itu bisa Anda pakai di kehidupan Anda sehari-hari. Itu ya untuk tujuan kita pembelajaran hari ini. Apakah ada pertanyaan? Sudah jelas ya instruksinya ya. Nah, baik. Untuk langkah yang pertama, silahkan Anda melihat link yang ada di LKPD. Kita lihat sebentar di video YouTube. Silakan Anda buka HP masing-masing, lalu di scan, dimasukkan linknya yang ada di LKPD itu. Anda amati sebentar. Kira-kira apa ya yang ada di video itu, apa sebenarnya yang disampaikan oleh video itu, apa kira-kira ya. Silakan. Bisa dibuka ya linknya. Silakan Anda lihat di situ ada video tentang trouble yang ada di sebuah sistem audio mobil. Nah, apa kerusakannya, jenisnya ya? Silakan diamati. Boleh sambil berdiskusi, atau kalau misalnya memang ada yang masih bingung, boleh sambil ditanyakan kepada teman sebelah atau ke saya nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh. Sudah semua? Sudah? Nah, dari video yang telah Anda tonton itu, ya, dari video yang sudah Anda tonton itu, kira-kira apa Mas? Ada kerusakan apa yang terjadi pada sistem audio mobil tersebut? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Ya, Mas Vino silakan. Noise-nya terlalu tinggi, jadi tidak enak dengan telinga. Noise-nya ya, noise itu apa tuh noise? Bising ya, berisik itu ya, ada suara kebisingan. Jadi kemungkinan apa Mas? Yang di situ kemungkinan apa? Kemungkinan setelan equalizer-nya tidak pas ya. Nah, karena setelan equalizer yang tidak tepat, maka terjadi noise yang terlalu tinggi. Ya. Nah, noise itu terjadi bisa karena setelan equalizer yang tidak tepat. Contoh ya. Treble-nya terlalu besar, maka suara yang keluar adalah suara frekuensi tinggi. Nah, itu bisa merusak pendengaran dan suara yang dihasilkan oleh audio tersebut menjadi tidak nyaman. Kalau bahasa Jawanya terlalu kemersek gitu ya. Nah, suara simbalnya, bass itu drum itu suara simbalnya terlalu keras daripada yang menyanyi. Nah, ini kita mau mendengarkan penyanyinya atau mau mendengarkan simbalnya saja, kan begitu. Nah, karena setelan treble yang terlalu tinggi menghasilkan noise yang juga tinggi. Bagaimana cara untuk menentukan ini noise-nya tinggi banget ini? Oh, ini noise-nya sudah pas. Bagaimana cara menentukan itu? Nah, nanti hari ini kita akan mencoba untuk latihan mengukur itu dengan menggunakan aplikasi yang sudah Anda install tadi, namanya RTA Analyzer. Gitu ya. Nah, jadi Anda menonton video itu, baru nanti kita akan coba untuk praktekkan di mobil. Sekaligus dengan mengukur peak noise-nya. Iya. Dan juga nanti silakan kalau memang peak noise-nya tidak tepat, tidak sesuai dengan standarnya, nah silakan disetel untuk equalizer-nya.
Jangan lupa nanti ketika sudah selesai kita laporkan bersama-sama apa hasil dari diagnosis dan juga pengujian yang sudah Anda lakukan. Begitu. Nah, supaya nanti teman-teman yang lain juga bisa mengetahui apa yang Anda kerjakan, maka nanti di akhir nanti ada presentasi setiap kelompok. Paham ya? Paham. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke mobil masing-masing untuk melakukan praktek kita hari ini? Belum ada? Baik, saya yakin nanti ketika sudah praktek baru banyak pertanyaan ini nanti. Ya, tapi lebih banyak pertanyaan lebih bagus. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua yaitu studi kasus. Nah, studi kasusnya saya mohon bantuannya satu kelompok, silakan Anda menyalakan sistem audio yang ada di mobil yang sedan Baleno biru. Silakan dinyalakan. Kelompok berapa yang membantu saya untuk menyalakan sistem audio di Baleno? Baik, kelompoknya Mas Rudi, Mas Bima dan Mas Vino. Silakan, kunci mobil ada di sini. Silakan dinyalakan untuk audionya. Dicek ya kondisinya seperti apa. Lalu kita laporkan bersama-sama di sini nanti supaya teman-teman bisa mengetahui kira-kira bagaimana sistem audio yang ada di mobil Baleno. Menggunakan double din, lalu terus bisa menyala, ini bisa menyala. Terus power amplinya mati. Nah, power amplinya mati. Padahal sudah ada subwoofernya Mas ya, 10 in itu saya pasang 10 in. Nah, ternyata mati power amplinya. Kira-kira rusaknya apa ya? Kalau dari kemarin hasil Anda diskusi kemarin dari Mas Sandi dan Mas Rizky kemarin kelompoknya, kira-kira apa kemungkinannya Mas? Kemungkinannya apa kira-kira? Adanya 3 terminal yang terlepas atau fuse yang putus. Fuse yang putus atau kabel yang terlepas dari terminal. Nah, kira-kira kabel apa saja Mas? Terminal apa saja yang ada di power? Bisa kabel remote. Bisa kabel remote warnanya? Warnanya biru. Biru. Oke, Bisa satu lagi. kabel 12 volt. 12 volt itu yang mendapatkan Aki. plus aki, oke. Atau ground, Pak. Hitam. Atau groundnya ya. Kemungkinan 3 kabel ini ya. Berarti nanti silakan dicek di sana. Kira-kira apakah 3 ini yang menjadi kendala? Atau satu lagi berarti apa? Kira-kira? Kemarin ada 4 kalau nggak salah ya. Ada 4. Satu lagi kira-kira apa? Komponen Fuse-nya putus. putus ya. Fuse yang ada di dalam apa? Power amplinya. Nah, kemungkinannya ada 4 tadi. Satu fuse-nya putus atau kabel remote 12 plus ya dengan groundnya yang kemungkinan putus. Nah, silakan Anda cari di situ. Itu kemungkinannya. Nah, bagaimana cara kita menentukan apakah itu benar atau salah kerusakannya? Nah, inilah tugas Anda masing-masing ya. Dicek nanti di mobil, dicari ya kerusakannya kira-kira apa. Lalu diukur menggunakan multitester kira-kira nanti apakah ada yang putus, apakah ada yang konslet. Nanti silakan diukur bersama-sama, Anda temukan bersama dengan kelompok ya. Itu kerusakannya apa, dicoba diperbaiki. Lalu kita cek lagi apakah nanti sudah bisa normal lagi atau belum. Lalu jangan lupa untuk melakukan pengujian hasil perbaikan Anda. Itu ya. Baik, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke mobil masing-masing? Belum? Alurnya sudah jelas ya? Memeriksa dulu ke kondisi awal, lalu mencari kerusakannya, ya, mendiagnosis tadi, lalu diperbaiki, lalu yang terakhir adalah melakukan pengujian kinerja. Itu langkah-langkahnya ya. Jangan lupa untuk menuliskan semua di lembar LKPD, semuanya ada. Jangan lupa untuk kelompok yang belum menginstal RTA, nanti segera diinstal supaya nanti bisa untuk mengukur peak noise-nya. Itu nanti hasil akhirnya kita. Pekerjaan hari ini nanti intinya ada di penyetelan equalizer. Itu yang nanti menjadi intinya. Gitu ya. Baik, terima kasih untuk kelompoknya Mas Bernard yang sudah membantu saya untuk mencoba di mobil Baleno untuk studi kasusnya. Baik, setelah ini silakan ketua kelas membubarkan, cek alat, lalu silakan menuju ke mobil masing-masing. Anda lakukan praktek bersama dengan kelompok Anda. Ya, semoga semuanya lancar, selamat ya. Jangan lupa untuk K3-nya karena ini berhubungan dengan listrik, jangan sampai kabel terminal plus ketemu dengan body atau main-nya karena nanti akan terjadi konsleting. Itu harapan saya ya, hari ini lancar semua, tidak ada kecelakaan kerja. Amin ya. Amin. Terima kasih. Mas Rizky silakan dibubarkan, kita akan memulai cek alat dan juga praktek. Nah, untuk semua untuk melaksanakan praktek
Mari berdiri semuanya. Semua bubar jalan. Ya. Silakan ambil fender cover dan juga telur kadinya, cek alat dulu. Balenonya silakan ya. Kalau ada yang membutuhkan fuse di sini ya, saya sediakan fuse dan juga kabel aux-nya. Kalau mau mencoba untuk menggunakan kabel aux-nya boleh silakan. Oke, sudah dicek Mas. Coba dinyalakan. Nyala nggak? Enggak, Pak. Oh, nggak nyala. Posisi pojok atas sudah ACC? Sudah. Nggak menyala ya? Kemungkinannya apa Mas? Kemungkinannya kira-kira apa? Ini masih saya tak cekin dulu. Oh iya, coba di harusnya ada nggak kira-kira? Ada Pak. Ada. Iya. Kemungkinan apa kira-kira Mas? Kemungkinannya apa Mas? Di situ ada apinya kira-kira? Coba cek ini tuh Pak. Ya, nanti coba dicek headnya. Kemungkinan di terminalnya, di soketnya atau di mana kira-kira nanti coba dicari lagi. Kalau di situ sudah ada harusnya berarti otomatis sudah masuk ke sana. Ya kan? Nah, nanti silakan dicek di sana. Baik, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Nah, bisa menyala kan? Berarti kalau kalau headnya bisa menyala kan berarti di sini tidak ada masalah ya di ACC ya. Baik, tadi sudah diperiksa tidak putus ya kalau yang di sini. Baik, berarti kemungkinan itu arus yang masuk ke power amplinya. Nah, biasanya kabelnya yang besar-besar. Nah, ini kan tadi ya. Nah, coba fuse-nya diperiksa dulu. Udah saya lepas. Oh, sudah dilepas ya? Iya. Ini ya sudah dilepas. Oh, ya sudah. Baik, silakan diperiksa dulu. Jangan sampai menempel bodi ini nanti ya, karena ini ada arusnya. Nah, hasilnya OL, Pak. OL lah, putus berarti Mas. Wah, ini sikrinya ukuran besar. Ini agak mahal. Tapi kita punya stoknya. Nanti silakan diambil di kotaan di sana ya. Ini berapa ampere? 60 ampere. 60 ampere besar banget ini. Nanti silakan kamu cari di sana. Saya punya stoknya. Nanti silakan diambil spare-nya di sana, dipasangkan lagi. Jangan lupa sebelum memasang itu diukur, diperiksa dulu apakah masih bagus atau tidak. Jangan sampai nanti sudah ambil di sana ternyata juga sama-sama putus, maka nanti tidak berpengaruh di sini ya. Baik, terima kasih sudah ketemu. Silakan jangan lupa dilaporkan, ditulis di LKPD, terus diambil yang baru ya. Coba nanti kalau sudah diganti apakah nanti pengaruh nggak sama amplinya ya. Sip, itu berarti kemungkinan pertamanya. Terima kasih. Silakan dilanjutkan lagi. Mau cek fuse dulu, Pak. Oh ya, Fuse-nya 10 ampere, Pak. 10 ampere. Kodenya apa tuh? Gak ada kodenya ya? Gambar rodenya. Gambar apa itu? Gambar nada ya berarti. Gambar Itu nada. ya, itu yang masuk ke sana. Baik, coba dicek dulu Mas anunya, fuse-nya bagaimana kira-kira. Fuse masih bagus, Pak. Masih bagus ya? Masih 0,0. bagus. Tadi kerusakannya apa Mas di sana? Kadang mati, kadang hidup, Pak. Oh, kadang mati kadang hidup. Di amplinya atau di unitnya? Di amplinya, Pak. Amplinya. Berarti tetap keluar suara, cuman dia kadang bassnya keluar. Terus kadang hilang. Walah. Coba. Hidup, Pak. Jadinya tetap nyala aman ya? Aman. Oh ya sudah, coba. Ini pakai ampli nggak di dalamnya? Pakai, Pak. Pakai ampli? Oh ya udah, coba dicek siapa tahu nanti. Berarti bukan yang bagian ininya berarti ya? Oke, coba diperiksa di dalamnya, siapa tahu nanti bukan yang bagian yang head unitnya malahan. Coba dicari lagi. Berarti aman ya, head unitnya aman ini ya? Coba Aman. cek power amplinya dulu. Oke. Coba diperiksa di sana. Kebetulan ini punyanya guru ini. Nanti kalau bisa menemukan kerusakannya kan nanti bisa dilaporkan ke sana. Nah, di kabelnya coba dicek. Nah, kondisinya kira-kira kalau fuse-nya putus nggak?
Enggak, Pak. Fuse-nya nggak putus ya? Udah dicek enggak? Oke, aman berarti aman. Terus kondisi kabel-kabelnya, soket-soketnya? Kemungkinan enggak di ini lah, Pak. Kabel remote-nya kayaknya cuma satu ya, Pak, yang nempel. Yang nempel cuma satu? Cuman udah mau lepas, Pak, hampir putus. Hampir putus? Yang nempel di terminal itu, di terminal apa, remote-nya? Oh, Pak. Coba nanti silakan dilepas saja, nanti kalau memang kurang ini diperbaiki kabelnya berarti ya. Nanti dicek sekalian ya, sambil digoncang-goncang kan kalau kendor kira-kira nanti bagaimana? Oh iya, Pak. Mati enggak? Iya, kalau Lepas dulu aja, Pak. iya boleh. Yang kabel yang apa itu Mas? Yang remote? Remote, Pak. Siap. Oke, nanti silakan diperbaiki. Baik, nanti ditulis di situ ya hasilnya nanti ya. Baik, oke sip. Ya, sudah diperiksa? Sudah. Tadi ngecek fuse-nya ternyata AC-nya ternyata putus. Yang ACC? Iya. ACC. Yang di Putus ya. Oh, yang di bawah yang di sana. Putus, Mas? Putus. Berapa ampere itu? Itu 5 ampere. 5 ampere ya, kecil ya. Ada di dalam, nanti silakan diganti yang baru aja. Di sana nanti diganti yang baru, ambil di kotaan fuse ya. Nanti ganti yang baru aja. Jangan lupa sebelum dipasang diperiksa dulu kondisi fuse yang baru apakah putus atau masih bagus. Kalau nanti putus ya ambil lagi yang lain ya. 5 ampere ya? Iya. Kecil sekali. Semoga nanti itu kalau sudah diganti bisa menyala audionya. Baik, silakan. Ya, ketemu berarti ya. Ini ketemu kerusakannya. Kira-kira itu. Semoga nanti kalau sudah diganti normal lagi. Oke. Ya, Pak, jadi ini sudah nyala. Sekarang Oke. tinggal ngecek noise. Oh ya, sudah nyala nih ya. Bassnya sudah masuk ya. Wah, mantap kan? Mantap ya. Saya ini menggunakan yang 10 inci subwoofernya. Ya, powernya kan pakai yang besar. Oke, sudah normal ya. Tinggal Anda ukur setelah ini menggunakan peak noise-nya di sini. Coba nanti diukur grafiknya, lalu nanti di screenshot hasilnya digambar di LKPD. Ya, nanti di LKPD silakan digambar, lalu nanti dilaporkan di sana. Nah, nanti dari hasil peak noise di sini kan nanti bisa ditentukan kira-kira mana yang paling tinggi, yang paling dominan yang mana. Kalau bassnya terlalu dominan kan di telinga juga tidak enak. Nah, silakan disetel nanti di equalizernya. Nanti kamu setel aja di equalizernya. Nah, ini kan masih yang flat ya. Silakan kamu atur equalizernya sampai nanti menghasilkan suara yang paling enak, yang paling nyaman dan tidak membuat pusing pengemudi dan penumpangnya. Gitu ya. Baik, silakan dilanjutkan. Udah ketemu perbaikannya, udah ketemu, tinggal Anda menyetel equalizernya saja. Oke, terima kasih, sip. Sudah hidup Pak sekarang Ya. Pak. Ini ternyata tuh di dalam head unitnya ini kan ada kabel ground. Ya, oh kabel groundnya yang hitam. Ya. Yang di head unitnya. Putus, nggak nyambung sama body. Head unitnya gitu ya? mati gara-gara itu. Setelah kita pasang lagi, kita hidupin, sekarang udah hidup normal. Berarti cuma gara-gara groundnya ya? Ya, karena kan tadi tadi ada tegangan yang masuk tapi ternyata nggak bisa menyalakan ini. Ya, enggak. Ya, berarti gara-gara groundnya. Ya. Tapi sudah dikencangkan ya? Sudah didapatkan bodinya itu, main baterainya oke, sudah kenceng. Kira-kira kalau ada goncangan lepas nggak? Tidak. Oke, sip. Ini ada amplinya nggak? Nggak ada ya? Ya sudah, berarti silakan nanti kamu setelah ini diperiksa peak noise-nya pakai aplikasi. Nah, lalu nanti diukur apakah suaranya sudah rata atau belum. Kalau misalnya kira-kira treble-nya terlalu kencang ya nanti dikurangi setelannya. Karena ini pakai single din maka nanti yang disetel ya cuman bass, middle sama treble-nya. Iya, nanti silakan disetel di situ ada penyetelan equalizernya kan ini ya. Ya, nanti silakan kamu. Nah, ini ada bassnya nanti berapa? Jangan lupa hasil dari Anda menyetel equalizernya ini ditulis di LKPD-nya. Jadi kita bisa tahu kira-kira nanti setelannya seberapa. Nah, termasuk ke preset equalizer yang mana. Itu ya. Baik, terima kasih. Berarti sudah selesai, tinggal nanti Anda setel equalizernya. Baik. Dibuat yang paling bagus ya, yang paling enak. Walaupun ini nggak menggunakan ampli, tapi paling tidak
Ya enak lah didengar. Oke, oh, iya betul gitu ya. Oke, terima kasih. Sip, silakan dilanjutkan lagi untuk penyetelannya. Baik. Sudah bisa menyala Mas? Ya, Siap. Oke. Bagaimana? ini tadi gasnya kalau tak sampai ke 5 suaranya pecah. Terus saya sampai ke 3 aja udah bagus. Iya. Kalau dipasang di 5 pecah ya? Pecah. Ya. Oke. Tadi peak noise-nya yang pertama sebelum disetel apa Mas? Tadi hasilnya apa? Pengukurannya peak noise-nya ketika belum disetel apa? Tribunnya terlalu tinggi. Oke, terus disetel ke angka? Baik. Oke. Untuk fadernya berapa itu? Nya 0. Balance-nya juga 0 ya? Oke, sip. Berarti sudah pas. Ini sudah enak semua ini. Kalau misalnya yang bassnya kita kasih ke 5 pecah Mas speakernya kan? Nah, iya. Maka yang paling enak ya di angka 3. Baik, maka sudah pas ini settingannya. Ini pakai power ampli enggak? Tidak ya. Nah, karena memang dari headroomnya sudah bagus, speakernya juga kualitas bagus, maka tidak menggunakan ampli pun sudah oke suaranya. Iya gitu. Oke, sip. Terima kasih. Digambarkan ini ya settingannya, jangan lupa dituliskan di LKPD-nya. Sip, oke. Bagaimana Mas Andi, sudah ketemu? sudah Pak. Ya. Ini tadi powernya sudah diperbaiki Pak. Ya. Lampunya sudah nyala hijau, lalu Nyala hijau ya sebenarnya. Oh iya sudah. goyang-goyang juga sudah ikut nyala terus. Berarti sudah tidak masalah ya. Misalnya nanti mobilnya kena goncangan tidak lepas ya. Iya, Pak. Aman, berarti nggak mati-mati lagi. Oke, terus setelah itu Setelah itu saya cek menggunakan RTA. Ya, tadi pakai RTA hasilnya? bassnya tinggi banget Pak. yang di bagian bassnya terlalu tinggi, terlalu dominan ya. Tinggi dan middle-nya terlalu rendah. Iya, karena ini pakai ampli ya. Biasanya kan amplinya kan menghasilkan bass yang lebih kuat. Maka hasilnya menjadi bassnya terlalu tinggi. Oke. Ini Sudah disetting Mas? udah, ini menjadi Oke. bassnya anu Pak 4 bassnya 3, middle-nya 4 sama treble-nya plus 2 Pak. Ya, berarti lebih dominan yang suara apa itu nanti? Middle. Middle-nya ya, berarti vokalnya yang dikeluarkan. Bassnya yang diturunkan tadi Mas? Iya, Pak. Oke, sama treble-nya diturunkan. Oke. Grafik yang terakhir nanti tolong digambar ya di LKPD-nya ya. Oke, sip. Sudah enak ya ini berarti ya? Sudah aman, sudah pasti aman? Oke, terima kasih. Sip. Jangan lupa diisikan di LKPD-nya. Silakan dilanjutkan. Oke, bagaimana Mas Bernard? Sudah diukur tadi ya? Sudah. Peak noise-nya sudah? Ya, apa hasil dari peak noise-nya tadi apa? Tadi itu pertamanya itu bassnya itu terlalu besar Pak. Ya karena tadi belum nyala terus akhirnya bisa nyala buffernya terus malah jadi terlalu besar ya. Oke, terus grafiknya equalizer tadi bagaimana? Grafiknya tadi pakai itu apa? Pakai yang rock. Pakai yang rock berarti kalau yang rock berarti lebih dominan yang apa? Ya, lebih dominan bass sama treble. Bass sama treble-nya. Middle-nya coba nanti ditambah sedikit ya untuk middle-nya supaya vokalnya bisa lebih kelihatan. Karena kan ini sudah menggunakan power ampli. Jadi kalau bassnya di equalizer-nya head unit itu bisa dikecilkan sedikit karena sudah diperkuat oleh
oleh power amplinya, tinggal kita naikkan aja untuk vokalnya supaya vokalnya bisa mengimbangi suara bass ya. Oke. Setelah ini coba di setel ulang ya untuk yang equalizernya. Oke, baik. Sudah tahu caranya mengatur equalizer tadi ya? Kita coba lagi, kita cek lagi coba. Oke Mas, sudah diukur tadi ya menggunakan peak noise-nya sudah? Apa hasil pertamanya? Hasil awalnya tadi apa? Noise-nya tadi bassnya itu terlalu tinggi. Bassnya terlalu tinggi ya? Iya, karena tadi kan setelah sudah ini tadi ya. Baik. Terus akhirnya sudah diukur untuk equalizernya? Ya. Oke, bagaimana cara mengukurnya? Nah, kalau yang ini kan standar Pak. Ya. Standar itu treble-nya itu kurang menurut saya Pak. Terus yang ini klasik. Klasik itu bass sama treble-nya itu terlalu tinggi menurut saya. Jadi suara middle-nya itu enggak terlalu terlalu kedengar itu Pak. Ya malah middle-nya malah kurang ya jadinya ya malah suara vokalnya kurang. Oke, terus kalau rock itu hampir sama kayak yang klasik tadi Pak. Iya. Yang ini pop. Pop itu middle-nya terlalu tinggi Pak. Jadi suara bass sama treble kurang menurut saya. Iya. Yang jazz ini rata tapi itu lebih dominan bassnya Pak. Terus yang elektrik tuh sama Pak, yang bassnya terlalu tinggi terus treble-nya juga tinggi tuh Pak. Iya, malah nggak enak ya diukurnya. Ini terlalu berisik ya Mas. Ini kalau diukur pasti noise-nya tinggi banget kalau yang ini pasti. Karena terlalu tinggi twitternya, treble-nya. Saya milih yang ada ini Pak. Iya. Soalnya suaranya rata Pak. Iya. Enak didengar gitu. Ini berarti hasil ada setting terakhir ya. Ini yang paling enak. Ya. Middle-nya rata ya. Terdengar. Bassnya tidak terlalu berisik ya. Bassnya juga tidak terlalu kencang, jadinya malah enak. Oke, baik. Ini baru volume berapa nih? Volume 10 masih enak ya. Baik. Ini hasil akhirnya. Nanti tolong digambar ya untuk grafiknya, bentuknya gambar ini nanti berarti dibuat seperti ini grafiknya. Nah, nanti silakan digambar ini karena custom ya. Karena custom nanti digambar aja berarti grafiknya seperti apa. Itu untuk hasil akhirnya. Ya, nanti digambar di LKPD, dilaporkan di sana. Oke, terima kasih Mas Bera dan teman-teman. Sip. Oke. Oke, yang sudah selesai silakan nanti sekalian diberesi ya, dirapikan semua, dimatikan, jangan lupa kunci kontak posisi off, lalu fender cover dilepas semua, nanti dikumpulkan di depan, nanti kita akan kumpul semua untuk melakukan presentasi ya. Kalau sudah selesai dirapikan semua, kita kembali ke sana untuk presentasi ya. Baik, sudah selesai semua? Sudah lengkap semua LKPD-nya? Iya, baik. Ada yang mengalami kecelakaan lagi? Kalau yang pas AC kemarin yang mengalami kecelakaan sih siapa? Mas Master Juliat karena memegang yang panas. Nah, kalau ini saya yakin tidak ada. Ada yang setrum? Puji Tuhan tidak ada. Baik, terima kasih. Berarti semuanya bisa diselesaikan dengan selamat ya, tidak ada yang mengalami kendala apapun. Nah, sekarang kesempatan Anda untuk menyampaikan apa yang sudah menjadi hasil diskusi Anda, hasil praktek Anda, pengamatan secara langsung, observasi di mobil itu ya. Baik, kita mulai dari yang kelompok yang pertama. Sudah siap kelompok pertama yang mana? Ya, silakan ditampilkan, disajikan di depan. Kalau memang nanti ada butuh untuk ore-orean, di sini ada spidol ya. Baik, silakan kelompok 1. Ya, silakan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami di sini mau mempresentasikan tentang kerja praktek kami tadi. Tadi kita mengecek Avanza coklat, gejala yang kerusakan terjadi, audio tidak hidup saat kontak on. Pemeriksaan pada sistem audio unit pada mobil, tegangan baterai baik 12 volt. Sisaan 1 baik, Kondisi kabel speaker baik, kondisi speaker tweeter, middle dan top woofer baik, dan kondisi perangkat head unit juga baik. Ya. Terus setelah itu?
Dia proses kerusakannya itu fuse ACC-nya putus. Fuse ACC-nya putus ya. Tadi mobil yang mana? Avanza coklat. Menggunakan single din atau double din? Double din. Baik. Terus penanganan yang harus dilakukan yaitu pergantian fuse ACC. Fuse ACC sudah dilakukan? Berapa ampere tadi? 5 ampere. 5 ampere ya, kecil ya di sana ya. Baik, terus Kinerja head unit. sudah bagus semua, nyala semua ya. Kanan kiri depan belakang bunyi semua ya. Ya. Itu kesimpulannya kira-kira apa? Tadi dari hasil pemeriksaan? Head unit masih normal, semua speaker masih normal, Ya. semua fitur pada head unit berjalan dengan baik. Masih bagus semua, masih bisa semua, disetel semua bisa. Volume normal? Semua normal. Normal. Semua fitur-fiturnya normal semua ya. Tombol-tombolnya normal semua. Dan normal semua. Baik, silakan untuk hasil pengujiannya. Hasil pengujiannya tadi setelah di setel equalizernya bassnya plus 3, treble-nya plus 3, padernya 0 dan balasnya 0. Bassnya 0. Oke, itu setelah disetel ya. Awalnya sudah diperiksa menggunakan RTA tadi, peak noise-nya. Sudah hasilnya bagaimana? Hasil analisisnya setelah diukur menggunakan peak noise apa hasilnya? Hasilnya Ya, bisa ditunjukkan ke teman-teman mana yang lebih dominan, kira-kira suara apanya yang lebih dominan? Bassnya terlalu tinggi. Middle-nya terlalu tinggi. Oh, treble-nya. Oh, treble dan bassnya terlalu tinggi. Baik. Terus setelah itu di setting berapa tadi? Bassnya sama treble-nya tadi? bassnya disetting plus 3. Plus 3. Ya, terus treble-nya? Treble-nya plus 3. Plus 3. Oke. Setelah diperiksa setelah di setting diukur menggunakan RTA sudah baik? Sudah baik ya. Di pendengaran juga lebih enak. Tadi saya juga mantau di sana, ternyata sudah imbang semuanya. Tadi ketika di setting di 5 ternyata suara speakernya lebih terlalu pecah itu. Ya, terlalu pecah. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, Mas Rudi silakan. Fuse-nya letaknya mana? Fuse ACC, Mas. ACC di mana tadi? Ya, Mas Lukas silakan. Letak fuse-nya yaitu di bawah dashboard, Mas. Di bawah dashboard ya. Bukan di fuse box yang atas ya? Enggak, oke. Gitu Mas Rudi, terjawab. Ada yang lain pertanyaannya? Oh iya Mas Andi silakan. Itu di Avanza coklat itu kok suara bassnya itu kenceng, Pak. Padahal itu kan tidak menggunakan power ampli. Iya, masih standar tadi ya? Masih Iya. standar dari pabrik. Iya. Yang kijang ini juga sama, Pak. Yang kijang tidak menggunakan power Power ampli ampli. kok. Suaranya jauh bagus yang Kalah ya? Avanza ya, Pak. Bagus yang Avanza ya? Iya. Bagus yang Avanza ya. Kenapa kok bisa lebih, padahal sama-sama tidak menggunakan power ampli, tapi kenapa yang Avanza tadi maksudnya lebih keras itu ya, lebih kuat, bassnya juga lebih kentara, padahal tidak menggunakan power ampli. Ya baik, ada yang bisa menjawab Mas? Mas Andri silakan Mas Andri. Karena itu unitnya itu terbuat dari Jepang. Walaupun diatur standar, hasil suaranya bagus. Ya, karena speaker dan juga head unitnya memang sudah bagus ya. Ya, terus yang lainnya kenapa? Oh ya baik, Mas Pervis ditambahin. Dan karena doktrinnya lebih besar dan ruangannya lebih besar, maka yang suara yang dihasilkan lebih mantap, bagus. Door trimnya. Jadi karena door trimnya kan bentuknya lebih besar ya. Nah, sama seperti apa ya? Itu sudah menjadi sama seperti box speaker. Jadi cuma selain menjadi door trim, tapi juga ternyata dia menjadi tempat untuk resonansi. Jadi karena bentuknya lebih besar, lebih cembung, maka suara yang dihasilkan oleh speaker middle yang di pintu itu menjadi semakin besar juga. Makanya dengan standar pun tidak menggunakan power ampli, suaranya sudah bagus. Dan juga jangan lupa dari head unitnya juga terbuat dari merek-merek Jepang. Ya, standar dari Jepang, makanya juga memang head unitnya biasa. Kalau kita membelikan yang dipasang, coba aja diganti dengan head unit yang merek-merek Cina yang harganya masih di bawah standar, saya yakin suaranya tidak bisa sekuat itu. Ya, harus menggunakan power ampli, tetap ada tambahannya. Tapi karena itu mereknya sudah merek Jepang, door trim didukung dengan door trim yang bentuknya memang lebih besar, maka dia mendukung untuk suara lebih kuat walaupun dia hanya settingan pabrik ya, tidak menggunakan settingan atau perangkat tambahan lainnya. Itu ya Mas Sandi, terjawab Mas Sandi. Terima kasih juga Mas Marvin dan Mas Andre yang sudah memberikan klarifikasi. Ada lagi pertanyaan mungkin? Lebih banyak lagi kan muncul pertanyaan-pertanyaan di sini ya. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Kalau nggak ada, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih atas penjelasannya.
kita lebih tambah lagi ya pengalamannya dan juga pengetahuan untuk mobil-mobil yang terbaru ya. Silakan kembali ke tempat, kita lanjutkan untuk yang kelompok nomor 2. Kelompok nomor 2. Oke, kelompoknya Mas Andi, Mas Wawan dan Mas Dimas tadi menggunakan mobil yang mana ya? Kuda ya tadi sebelahnya ya. Iya. Yang sebelahnya tadi menggunakan single din atau double din? Single din. Ada power amplinya? Ada. Buffernya ada di belakang ada ya. Baik, silakan diceritakan kira-kira bagaimana kerusakannya apa, yang diagnosisnya apa, yang diperbaiki apa, lalu pengujiannya bagaimana yang terakhir. Silakan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Tadi kita mengecek pada mobil kuda itu terjadi kendala putus nyambung pada power ampli itu hidup mati. Kemudian kita mengecek pada fuse dalam kondisi baik. Kemudian kita lanjutkan untuk mengecek pada kabel-kabel terminal pada power ampli. Ya. Itu ada 3. Yang pertama itu plus baterai, remote sama ground atau main. Tadi saya lihat yang remote terjadi putus. Setelah itu kami memperbaiki kabel remote tersebut. Kami memperbaikinya dengan sedikit mengelupas kabelnya, lalu kami sambungan kembali. Saat saya melakukan penyambungan itu, saya menemukan ternyata kabel dari power ampli ke subwoofer juga terputus. Lalu saya memperbaikinya juga. Setelah itu saya mengeceknya kembali dengan sedikit menggoyangkan. Ternyata power amplinya sudah tidak hidup mati lagi. Baik, setelah semuanya dipastikan tidak ada kabel yang putus maupun fuse yang putus, lalu kami melakukan penyetelan menggunakan FTA. Hasil awal dari pengukuran FTA tadi menunjukkan bahwa plus 5 pada bass, middle plus 3 dan treble-nya plus 2. Itu menandakan bahwa lebih dominan ke bass ya. Jadi untuk middle-nya kurang terdengar. Lalu kami menyetingnya kembali menjadi bassnya plus 3, middle-nya plus 4 dan treble-nya plus 2. Di sini kami lebih mendominankan pada middle atau vokal ya. Apakah ada pertanyaan? Untuk hasil RTA-nya ada? Ada Pak. Ya, coba ditunjukkan ke teman-teman dan ke saya mungkin kalau ada screenshot dari pick noise-nya tadi dari RTA-nya. Ini yang sebelum Pak. Ini yang sebelum ya? Ini yang sebelum menunjukkan Ya. bahwa bassnya Bassnya terlalu tinggi. Betul ya, tinggi sekali. tinggi. Ya. Untuk yang sudah diperbarui Lebih landai ya, bassnya lebih turun, landai, Pak. lebih yang dominan di tengahnya. Jadi seperti huruf N. Jadi yang vokalnya yang ditambahkan tadi ya. Vokalnya yang naik terus bassnya tadi agak turun ke bawah. Tadi yang terjadi di kabel remote-nya di ampli hanya tinggal serabutnya tinggal satu yang nempel tadi ya. Dilaporkan di sana tadi kok cuman menempel satu. Kalau terjadi goncangan kadang lepas, kadang nyambung, kadang lepas. Nah, ternyata tadi ketemu ditarik keluar, ketemu tadi ya serabutnya cuma tinggal satu yang nempel. Ya sudah dikelupas terus dipasang lagi. Nah, pas ditarik ternyata Mas Awan juga menemukan tadi di power ampli outputnya yang ke speaker ternyata juga ikut lepas. Nah, jadi kerusakannya ada 2 tadi. Ya dari powernya ampli tadi tidak nyambung dengan baik. Outputnya speaker juga ternyata putus, tidak nyambung di terminalnya outputnya, maka menjadi tidak normal. Suaranya amplinya kadang nyala, kadang tidak. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Baik, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan. Kelompok 3 dilanjutkan kelompok yang nomor 3. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami akan mempresentasikan studi kasus yang ada di mobil Kijang biru ya? Ya. Ya, kijang biru. Tadi menggunakan single din atau double din? single din. Single din sama ya tadi ya, single din. Oke, silakan. Gejala kerusakan yang terjadi itu head unitnya mati Pak. Unitnya mati? Ya. Mati ya, terus ternyata Komponen ini tadi sudah dicek fuse-nya, terus kita cek dalemannya ya.
Untuk tegangan baterainya normal? Tegangan baterai normal. Di atas 12 volt ya tadi ya? 12,78. 12,78 harusnya masih kuat ya. Terus Fuse ternyata AM1 ya, baik. ya. Fuse ACC juga baik. Terus terminal B bagus, masih baik. ACC baik. Groundnya yang terputus, Pak. Groundnya ternyata tadi ya. Kita cari di sana dulu. Ada arusnya. Tadi di apa di fuse-nya ada tegangan. Oh, ada Pak, ini di sini ada 12 volt. Tapi kok tidak sampai di sana ya, ternyata apa? Ternyata kabel groundnya yang lepas ya. Kalau tadi kan fuse-nya yang ada arusnya yang putus, kalau ini malah justru dibuangannya di groundnya malah yang putus. Ya untungnya di groundnya ya. Kalau ground kan lebih mudah apa namanya menyambungkan ya. Karena gampang nanti disambungkan dengan bodinya. Oke, terus setelah itu perbaikannya apa Mas tadi? Kabel ganjil memasang kembali, Pak. Ya, Itu tadi kabel groundnya kita sambung ke body, ya dikencengkan dikencangkan lagi ya, dikasih ring tadi itu supaya lebih ini apa lebih kencang, tidak lepas lagi itu di kabel groundnya. Tapi hasil akhirnya sudah bisa menyala tadi? Sudah. Baik. Ada power amplinya enggak? Tidak. Oh, tidak ada ya. Terus untuk hasil pengujian yang lainnya, peak noise-nya bagaimana hasil awalnya? Lalu di bagaimana? Peak noise-nya bassnya tinggi, treble-nya juga tinggi, Pak. Bassnya tinggi, treble-nya tinggi. Padahal tidak menggunakan power ampli ya, tapi kok bassnya yang tinggi. Oke. Terus setelah itu disetel hasil penyetelannya bagaimana untuk treble bass sama middle-nya? Untuk bassnya kita turunkan yang tadinya Bassnya, ya. 7. Oh 7 tadi ya? Oh ya betul ya, makanya ya mentok sekali, paling maksimal tadi 7 ya. Terus diturunkan menjadi berapa? 4. Oh 4 ke 4 ya setengahnya. Middle-nya kita naikin menjadi 5. Tadinya berapa? Tadinya 3. 3. Oh 3 dinaikkan ke 5 ya. Terus untuk Treble-nya 5 kita turunkan juga ke 3. ke 3. Oh ya sudah, berarti 3 masih standar. Kalau 3 maksimalnya kan 7 tadi ya. Ya minimal di setengahnya lah. Oke, berarti tadi yang diturunkan adalah bass dan treble-nya. Lalu middle-nya malah ditambahkan ke atas. Baik, terima kasih. Hasilnya terakhir bagaimana untuk peak-nya? Peak-nya untuk hasilnya kita menggunakan RPA jadi Ya. seperti ini. Jadi Ya. yang kita naikkan middle-nya. Middle-nya ya. Jadi ya grafik middle-nya yang lebih dominan ke atas seperti huruf N gini ya tadi ya. Baik, terima kasih. Oke, itu hasil akhirnya ya. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan? Pertanyaan dari kelompok yang lain? Tidak ada? Tidak ada ya, karena hampir semuanya kok sama. Tapi yang ini tadi karena di groundnya ya. Kalau yang lainnya tadi sepertinya di bagian arus positifnya. Nah, yang mobil Kijang ternyata lebih simpel lagi karena yang rusak hanya di bagian groundnya. Jadi memang tidak terlalu besar resikonya. Jadi tidak terlalu sulit untuk menemukan itu. Baik, terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan kembali ke tempat. Kita gantian untuk kelompok yang terakhir. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke. Yang kelompok 4 terakhir siapa? Kelompoknya siapa? Mas Bernard, Mas Rudi, Mas Vino dan Mas Bima. Ya, ini yang tadi yang tadi pakai ini ya mobil baleno biru ya. Ya, tadi yang jedung sampai di sana terdengar sekali ya. Oke, silakan bisa dijelaskan tadi sudah ketemu belum kerusakannya tadi ya? Dari yang awal tadi ya, dari pagi tadi kok ada yang rusak lalu sudah ditemukan atau belum? Hasil akhirnya bagaimana finalnya? Silakan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Di sini kami akan presentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu mengecek sistem audio mobil baleno. Yang pertama, gejala kerusakan yang terjadi itu head unitnya itu hidup tetapi power amplinya itu mati. Dan kondisi pemeriksaan tegangan baterai itu tegangannya itu 12,6 volt. Terus kondisi fuse-nya itu berfungsi dengan baik, terus terminalnya juga berfungsi dengan baik, untuk terminal outputnya juga berfungsi, terus kondisi soketnya juga baik, kondisi soket speakernya juga baik. Diagnosis kerusakannya ya, tadi itu ternyata sekring plus baterainya itu yang putus. Sekring plus baterai yang besar ya. Yang 60 ampere. Yang 60 ampere, yang lari ke power ampli ya. Iya. Terus setelah itu Nah itu diperbaiki itu Pak, diganti sekringnya. diganti sekringnya yang baru. Yang bentuknya tabung besar. Oke. Terus setelah itu Setelah itu pengujian kinerja ya Pak. ya. Kinerja dari head unitnya itu
bagus, terus bassnya itu menjadi enak didengar, middle-nya juga bagus, treble-nya juga bagus. Terus kesimpulannya setelah kami periksa itu semua fitur berjalan dengan baik. Masih bagus, fiturnya masih bagus semua. Equalizer masih bisa disetel? Masih. Oke, terus selanjutnya untuk hasil pengukuran menggunakan apa tadi RTA tadi. Ada yang sudah men-screenshot, silakan ditunjukkan ke teman-teman apa hasil dari itu, analisisnya apa, silakan. Yang pertama itu tadi sebelum dicek equalizernya Ya, itu ya. bassnya itu terlalu tinggi, Pak. Sama Bassnya treble-nya terlalu juga tinggi. Ya. Jadi treble-nya itu berisik. Di Twitternya itu ya tadi ya. Ya, saya tadi juga sempat kok sepertinya kok terlalu ngecas sekali, malah di telinga malah tidak enak tadi. Baik. Terus setelah itu? Setelah itu Berarti bass sama treble-nya yang lebih dominan malahan ya. Nah, terus sudah dilihat di settingan equalizernya? Ya kan itu tadi pakai double din ya. Sudah ada layarnya tadi, sudah kelihatan apa settingan equalizernya, gambarnya tadi. Silakan dijelaskan bisa. Nanti supaya teman-teman yang tahu bisa tahu. Ini yang lain bisa tahu. settingan equalizernya itu diratakan, Pak. Jadi bassnya tidak terlalu tinggi, terus middle-nya itu tidak terlalu tinggi, terus treble-nya itu juga agak diturunkan biar enggak terlalu bisik. Iya, settingannya tadi pas settingan di ininya tadi kan sempat diubah-ubah tadi Mas ya. Nah, yang paling enak tadi setelah pakai settingan adat, Pak. Ya. Nah, itu custom sendiri. Custom sendiri ya. Jadi sebenarnya bisa disetting sendiri. Itu di equalizernya. Oke. Suara yang terakhir tadi bisa ini ya keluar semua middle-nya sekarang iya. Itu lebih jelas. Betul sekali karena dia menggunakan power ampli, apalagi power amplinya 10 power ampli yang besar dan juga subwoofernya 10 in yang besar. Nah, maka diturunkan aja untuk bassnya tadi lebih diturunkan supaya lebih halus. Nah, terus middle-nya yang ditambahkan. Treble-nya dikurangi karena terlalu ngecas tadi. Ya, maka dikurangi treble-nya sudah menjadi lebih rata lagi, ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan untuk yang kelompok 4 ini? Silakan. Ada pertanyaan? Oh ya, silakan Mas Ari. Kenapa segmennya menggunakan 60 ampere, tidak menggunakan segmen yang kecil seperti biasa yang di mobil lain? Oh ya, jadi kenapa kok dia kan tadi beda ya? Bentuknya tabung, sama seperti yang model lama, segmen model lama yang model tabung, tapi dia 60 ampere. Ukurannya juga lebih besar tadi Mas ya, lebih besar ukurannya. Nah, kenapa kok bisa kok harus menggunakan itu? Ya, ada yang Semoga silakan Mas Vino dijawab. Segmennya 60 ampere itu karena arus dari baterai sampai ke power amp itu sangat besar. Jadi segmennya harus 60 ampere. Segmennya harus 60 ampere ya, karena memang arus yang lewat ke situ kan besar ya. Kabelnya juga ukurannya besar dibandingkan dengan yang lainnya, dia ukurannya termasuk ukuran besar. Ya, betul. Hampir sama seperti kabel-kabel, tapi kalau dibandingkan dengan starter ya lebih kecil yang kabel audio ya, kabel power yang ke power ampli, tapi dia menggunakan yang ukuran besar. Kalau menggunakan ukuran kabel yang kecil dan fuse kecil, saya yakin baru dinyalakan sudah langsung putus. Karena arus yang masuk ke situ yang melewati ke power ampli itu biasanya sangat besar. Makanya kalau mobil yang akinya cuman kapasitas akinya itu kecil, kalau mobilnya dipasangi power ampli, saya yakin kalau tidak dinyalakan loh ya, mesin mobil dalam keadaan mati, berhenti, terus kamu menyalakan audio, semua dinyalakan, power ampli dinyalakan, itu bisa cepat habis, akinya gampang tekor karena memang ampere, karena arus yang digunakan, yang dibutuhkan itu lebih kuat, lebih besar. Jadi semakin banyak perangkat juga konsumsinya semakin banyak. Arus di baterai juga semakin cepat habis karena dinyalakan semuanya. Gitu ya, alasannya kenapa kamu menggunakan ampere yang besar ya karena memang arus yang lewat besar. Sangat besar. Maka tadi berapa ampere Mas tadi? 60 ampere ya, besar sekali Mas. Besar sekali. Fuse yang di fuse box itu kotaan itu paling besar cuma 40 ampere ya Mas. Itu sampai 60 ampere. Itu sangat-sangat besar itu. Oke. Gitu Mas Ari ya. Ada pertanyaan lain silakan. Tidak ada? Sudah cukup? Sudah jelas semua? Cukup semua? Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Iya. Baik. Nah, itu praktek kita hari ini yang sudah kita lakukan. Ya, mulai dari mencari kerusakan sampai Anda memperbaiki, lalu juga menguji kinerjanya. Mulai dari kinerja komponennya sampai ke kinerja yang dihasilkan, output yang dihasilkan suaranya bagaimana. Tidak hanya bisa menyala. Ingat ya, audio tidak harus keras, tetapi yang penting adalah jernih. Itu yang paling penting.
ya. Bukan yang penting keras, tidak. Kalau konteks audio itu yang dilihat juga tidak dari kerasnya, tetapi dari kejernihan suaranya. Bassnya terlalu keras, ya kan? Tapi vokalnya nggak kedengaran. Tadi buktinya ya nggak enak Pak tadi ya. Di mobil Baleno yo katanya terlalu keras Pak, malah sakit di telinga karena bass dan treble-nya terlalu keras, terlalu tinggi, malah nggak enak. Lalu akhirnya apa? Dinaikkan middle-nya kan? Akhirnya dinaikkan middle-nya. Di yang standar tadi juga sama, di Kijang Biru itu juga sama tadi kan, dinaikkan middle-nya, bass sama treble-nya yang dikurangi. Karena kalau terlalu besar bass dan treble-nya juga tidak enak. Yang Avanza juga sama, ketika bassnya ditambahkan, dimaksimalkan ke 5, ternyata speakernya malah seperti hampir pecah suaranya, ya kan? Nah itu kalau penyetelannya tidak tepat. Nah maka disetel dengan apa? Dengan ukuran yang memang tepat, pas sesuai dengan yang tentukan, ya outputnya suara akhirnya lebih enak semua kan. Di Baleno juga tidak terlalu keras, middle-nya akhirnya bisa keluar. Di Kijang walaupun tidak menggunakan power ampli juga bisa rata suaranya minimal. Lalu di Kuda tadi yang menggunakan power ampli juga harus disetting tadi ya, disetting equalizernya sekarang menjadi lebih dominan vokalnya. Bassnya dikurangi Pak, treble-nya dikurangi Pak, menjadi lebih dominan middle-nya supaya lebih enak. Di Avanza juga sama. Tadi ternyata di sana ada setelan bass sama treble-nya. Nah, diturunkan semua untuk setelan bassnya dan treble-nya. Menjadi lebih enak, ya kan? Menjadi lebih jernih lagi, lebih nyaman digunakan. Walaupun tidak menggunakan power ampli, tapi karena produksi Jepang dan kualitasnya lebih bagus, didukung oleh bentuk door trim yang lebih cembung, lebih luas, maka menghasilkan suara yang lebih kuat, gitu, ya, tanpa menggunakan perangkat tambahan. Itu sudah kuat. Baik, itu ya. Nah, lalu dari beberapa settingan equalizer yang Anda lakukan tadi, ada beberapa jenis preset equalizer ya tadi ya sudah ditemukan, apalagi yang di bagian yang menggunakan double din tadi. Ada preset namanya apa tadi? Yang pabrik apa tadi? Setting pabriknya apa? Yang lurus tadi apa? Flat ya, flat. Lalu ada apa lagi? Rock. Saya gambarkan ya. Kalau yang flat itu gambarnya settingannya biasanya lebih rata, 0 semua. Nah, 0. Ini flat. Flat. Kalau yang pop kecenderungannya yang dominan apa Mas? Middle-nya, berarti grafiknya seperti huruf N. Nah ini naik gini ya, naik. Terus kalau yang rock dominan bass dan treble-nya, jadi bentuknya grafiknya cenderung seperti huruf U. Nah ada yang masih bingung Mas, ini artinya apa gitu ya? Ada yang bisa menjelaskan? Boleh sambil menjelaskan? Tidak. Nah, sebenarnya dalam settingan equalizer itu ada yang 5 band, ada yang 36 band, ada yang 12 band, ada yang 10 band. Band itu settingannya. Sebenarnya kan titik-titik kan banyak. Nah, ini dibagi menjadi 3 bagian. Sebenarnya 3 bagian. Walaupun di situ hanya 1 bagian, gambarnya ya seperti ini. Tapi sebenarnya ini terdiri dari 3 bagian. Dibagi berdasarkan besarnya frekuensinya. Biasanya yang bagian paling kiri itu dominan, ini untuk suara bassnya. Yang tengah ini untuk suara vokal atau middle-nya, ya betul. Lalu yang sebelah kanan sendiri ini biasanya suara treble-nya. Gitu ya. Jadi tadi yang digambarkan, tadi yang Anda lihat di RTA tadi kan kok bentuknya seperti N, ada yang bentuknya seperti U, ada yang rata. Nah sebenarnya itu adalah hasil penyetelan dari ini. Kalau yang tadi dihasilkan kok huruf seperti grafik huruf N, berarti bisa dikatakan bahwa middle-nya terlalu kuat, ya kan? Nah ini biasanya ada pada settingan pop. Biasanya kalau di setting di rock itu biasanya kecenderungannya hurufnya U. Yang dominan adalah suara apa? Bass dan suara middle-nya. Treble-nya, maka middle-nya tidak terlalu jelas. Gitu ya. Yang terjadi tadi yang di mobil Baleno, kelompoknya Mas Berna tadi kan kecenderungannya lebih besar bass sama treble-nya ya tadi ya. Terus akhirnya disetting bagaimana? Custom, bass-nya diturunkan, ya kan? Middle-nya ditambahkan.
dinaikkan, treble-nya juga diturunkan. Jadi tadi grafik settingannya yang custom tadi jadinya apa? Bassnya agak rendah, middle-nya naik, lalu treble-nya juga agak rendah. Nah ini yang bagus. Sebenarnya equalizer itu bisa kamu setting sesuai dengan telinga Anda masing-masing. Enaknya di mana? Wah saya pengen mengeluarkan middle-nya, ya sudah silakan middle-nya tambahkan. Wah kok ternyata kalau dibuat seperti ini kok middle-nya malah terlalu kuat Pak. Tadi di settingan flat tadi ya Mas ya. Di flat tadi kan malah middle-nya yang terlalu dominan. Tapi bassnya malah mati, gak kedengeran. Apalagi treble-nya. Jadi seperti orang ditutupi mulutnya, bersuara tapi tidak jelas. Nah, karena tadi settingannya flat tadi, ya. Nah, terus akhirnya di custom. Ini di custom ya. Ini customnya seperti ini. Nah, ini yang menggunakan lebih dari 3 band. Kalau yang standar atau kebanyakan di single din itu hanya settingannya apa? Volume treble-nya. Nah, tergantung nanti bass, middle sama treble-nya. Nah, mau diatur di angka berapa? Ya, di angka berapa? Itu kalau yang single din karena tidak ada settingan ininya. Di tampilan LCD-nya tidak ada. Maka hanya bisa disetting menggunakan volume. Iya, begitu ya. Itu untuk penyetingan equalizer. Jadi kesimpulannya adalah ketika sudah di di setting semua ya, peak noise itu tergantung dari apa? Dari settingan equalizernya. Ya. Kalau equalizernya kamu tidak men-setting dengan benar ya hasil peak noise-nya jelek, tidak sesuai dengan standarnya. Nah, kalau peak noise-nya tidak sesuai dengan standarnya, maka ya suara output-nya bisa dikatakan pasti tidak enak itu output-nya. Ya. Ada yang ditanyakan silakan dari sini. Dari pensettingan tadi. Ya, Mas Bernard silakan. Tadi itu di setelan equalizer ada settingan feeder dan balance itu buat apa ya? Feeder dan balance, baik. Tadi dilihat di mana Mas? Ya mobil yang ini ada ya. Ada yang mobilnya ada settingannya feeder sama balance. Feeder, balance ya. Ya, ada yang bisa menjelaskan feeder apa balance sama? Oh ya Mas David, tadi menggunakan mobil yang coklat, Avaya coklat ya? Ada feeder sama balance-nya. Silakan Mas David menjelaskan ke Mas Bernard dan teman-teman yang lain. Ya, kalau feeder itu untuk penyetelan speaker depan dan belakang. Jadi ada 2 fitur, R dan F itu depan belakang. Jika feeder bisa ke F atau front, berarti speaker yang bunyi hanya bagian depan kanan kiri. Ya. Jika kanan kiri atau belakang, speaker yang akan berbunyi hanya bagian belakang kanan kiri. Dan kalau balance ya. itu agak sama, tetapi ini untuk menyetel speaker kanan dan kiri. Kanan dan kiri. Kalau ke L berarti yang berbunyi speaker depan dan belakang bagian kiri. Ya. Jika ke bagian kanan atau R berarti yang berbunyi speaker depan belakang bagian kiri. Standar fader yaitu pada titik 0 dan balance. Berarti speaker depan dan kanan kiri bunyinya rata. Nah, oke. Fader untuk depan belakang, balance untuk kanan dan kiri, gitu ya. Maksudnya apa? Dalam mobil itu kan ada minimal ada 4 speaker ya. Kalau arah depannya sini, arah depannya yang ini. Nah, kalau speaker yang ini berarti depan kanan, depan kiri, belakang kanan, belakang kiri. Nah, kalau di setting fadernya, di setting FR atau front, berarti yang menyala adalah bagian depan semua. Yang belakang mati semua. Yang nyala hanya front R dan front left. Depan, kiri, dan kanan yang menyala. Yang belakang mati semua. Dan tweeter, kalau ada tweeternya ya, yang nyala depan semua. Itu kalau fadernya di setting FR. Kalau di setting RR, maka kebalikannya, yang menyala hanya speaker belakang. Yang depan mati semua. Termasuk tweeternya juga mati. Gitu ya. Itu untuk fadernya. Jadi ada di mobil coklat ada fadernya, di
Kuda juga ada feedernya tadi, ya, ada feedernya. Gitu ya Mas. Nah, kalau yang feeder seperti itu, depan dan belakang ya. Kalau balance itu untuk mengatur kiri dan kanan. Kalau balance-nya saya setting ke arah R, berarti yang menyala adalah speaker depan dan belakang sebelah kiri. Ini yang nyala, ini mati semua. Kalau disetting ke balance yang L, maka yang menyala adalah depan dan belakang sebelah kiri. Ini yang menyala. Ini mati semua. Maka yang kalau ini digabungkan, kalau di yang modelnya sudah ada LCD-nya, sebenarnya sudah tidak ada fader dan balance. Tapi nanti berbentuk seperti ini, Mas. Grafik, ada titiknya. Nah, misalnya ini front, ini rear, ini kanan, ini kiri. Tinggal titiknya ini kamu ubah. Kalau ke kiri berarti balance L. Kalau ke kanan berarti balance R. Kalau ke depan berarti fader F. Kalau ini dikebelakangkan maka fader RR. Ini tinggal kamu gerakkan aja titiknya kemana. Yang standar adalah di titik mana, Mas? 0 dan iya, di titik pusat 00 supaya rata semua, tidak terlalu ke depan, tidak terlalu ke belakang, tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan. Jadi suaranya semuanya kekuatannya sama. Itu fungsi dari fader dan balance. Ada pertanyaan lagi Mas Bernard? Jelas? Terima kasih Mas David sudah membantu. Ternyata teman Anda agak jeli di sini ya tadi ya, karena di sana ternyata menemukan Mas mobilnya sama. Ya, ada lagi pertanyaan? Mas Rizky silakan. Tadi kan di settingan itu ada tulisan loud. Loud ya. Loud. Ini ya, loud gini ya. Terus ada tulisan on sama off tuh, Pak. Ya. Fungsinya buat apa, Pak? Fungsi dari loud ini ya settingannya. Ada lagi yang lain? Tadi ada mobil yang menggunakan ada settingan loudnya. Menemukan? Di Avanza Coklat ada enggak? Tidak ada tadi ya. Cuma ada efek ya. Oh, di kuda yang itu tadi yang single din yang kuda ada loudnya. Nah, ada settingan on dan off-nya. Ini kan sebenarnya loud itu bahasa Indonesianya apa? Kekerasan ya, kekencangan, kekerasan. Ini sebenarnya untuk mengantisipasi jika mobilnya sistem audionya tidak menggunakan power ampli atau tidak kuat mengangkat speakernya, terlalu besar speakernya. Dengan disetting ke arah on, maka suara yang dihasilkan lebih keras. Jadi sama seperti diperkuat itu ya, tapi secara paksa. Dan itu nggak bisa disetel. Berbeda dengan ini ya, fader itu bisa disetel berapa? Ada plus 2, plus 3, FR3, FR2, atau R2, R3. Ada settingannya. Equalizer juga ada, plusnya plus 3, plus 4, plus 2. Tapi kalau loud plus itu cuman adanya off dan on. Iya, nek off yo suaranya lebih kecil, kalau di on kan suaranya langsung semuanya kuat. Treble-nya kuat, middle-nya kuat, bass-nya juga ikut kuat tanpa bisa di setting. Nah, ini sebenarnya loh, kalau untuk memperkuat secara singkat bisa menggunakan loudness-nya di on kan gitu semuanya keras, tapi kadang-kadang kalau saya pribadi ya itu tidak menggunakan loudness. Justru loudness-nya saya matikan karena sudah ada power ampli, iya, ada woofernya, itu ya, sudah ada equalizernya, gitu loh. Jadi kalau memang equalizernya ada banyak settingan, kenapa harus menggunakan loudness? Tidak perlu menggunakan loudness. Kalau cuma ada bass, treble, middle, boleh silakan loudness-nya dinyalakan supaya lebih memperkuat lagi, gitu, ya, supaya bisa menguatkan speaker-speaker yang ada di dalam mobil. Begitu ya Mas? Ya. Oke, terjawab ya Mas Rizky ya. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya hasil dari kita semua hari ini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Ada pertanyaan lagi Mas untuk sebelum saya melanjutkan ke ke bagian yang lain? Tidak ada? Baik, jadi kesimpulannya adalah ketika Anda memperbaiki sebuah sistem audio, yang perlu dilihat adalah yang pertama arus positifnya. Ya kan? Bagaimana arus positifnya? Yang kemana? Yang ke head unit ataupun yang ke perangkat tambahan, power ampli dan sebagainya. Itu dilihat dulu dari arus positifnya. Kalau tidak ada arus positifnya, bisa dipastikan ada kerusakan pada kabel ataupun fuse-nya. Kalau dalam yang arus positifnya kok sampai di kunci kontak, tetapi tidak sampai ke ground, berarti bisa dipastikan groundnya yang putus, ya. Terus cara mengetesnya bagaimana untuk mengetes rangkaian Anda betul atau tidak menggunakan perangkat tambahan? Ya kalau misalnya dinyalakan
head unitnya harusnya power ampli juga ikut menyala. Kalau power amplinya head unitnya dimatikan, power amplinya juga ikut mati harusnya. Itu kalau rangkaian sudah betul. Kalau tidak betul pasti amplinya masih nyala. Ketika head unit mati, power amplinya pasti masih menyala. Gitu. Ya, itu ya kesimpulannya ya. Lalu juga untuk pensettingan ini perlu skill Anda masing-masing. Kepekaan telinga itu kan masing-masing ya Mas ya. Saya suka bass, Anda sukanya yang bassnya kecil aja lah. Karena kalau mengemudi itu perlu ketenangan. Maka jarang ada pengemudi jarak jauh yang membunyikan audio dikeraskan karena pusing. Ya kalau untuk menghindari ngantuk silakan lah ya. Tapi kalau untuk kenyamanan kok tidak direkomendasikan seperti itu. Nah, lalu sebenarnya di sini ada settingannya. Di dalam power ampli ini ada settingannya gain. Selain dari equalizer, juga dari tombol volume, sebenarnya dari power ampli itu sendiri juga ada settingan gain. Semakin besar gainnya maka semakin keras. Ya, maka setelah di setting semua, equalizer di setting, Anda juga perlu terakhir men-setting gain di sini. Ada tulisan gainnya ya Mas. Nah ini gain ini untuk mengukur atau mengatur suara supaya tidak terlalu keras, tidak terlalu kencang. Karena nanti kalau terlalu kencang juga tidak baik. Ya, semuanya bergetar itu mobilnya. Kalau terlalu kuat bassnya. Telinga juga sakit kalau treble-nya terlalu kuat. Begitu ya. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Cukup semuanya? Baik, terima kasih. Kita memasuki kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi. Silakan di LKPD Anda sudah ada link ya, barcode ya. Silakan diisi. Lalu kita nanti akan coba langsung kita kita periksa yang tertinggi kira-kira hari ini siapa. Ya, silakan dikerjakan secara mandiri. Tidak boleh bekerja sama. Sudah selesai? Sekalian diisi ya untuk yang lembar refleksinya. Sambil saya memantau untuk yang hasil kita hari ini, siapa yang paling tinggi coba kita cek. Kemarin yang paling tinggi siapa ya? Mervin. Mas Mervin. Apakah hari ini? Iya, apakah hari ini disusul oleh teman yang lain? Kita coba cek. Masih satu orang yang belum selesai nih. Coba kita tunggu. Sudah selesai? Baik, sudah lengkap ya. Oke, saya langsung sajikan di sini. Saya sampaikan yang nilai paling tinggi. Wah, ini meningkat Mas nilainya. Kemarin yang paling tinggi 85 ya, cuma 85. Hari ini nilainya sudah lebih bagus lagi. Di angka 80 ke atas. Kemarin masih ada 78 ya. Tapi hari ini meningkat semua. Nah, ini nilainya paling tinggi 90. Ya, siapakah kira-kira yang mendapat nilai 90? Nanti kita lihat ya. Dari urutan nomor 3. Nomor 3 tertinggi ya. Untuk urutan ketiga yang paling tinggi hari ini adalah Mas Dimas. Ya, selamat Mas Dimas. Ya, nilainya 87. Nah, naik kan ya. Kemarin tertinggi 85 ya. Sekarang 87 masih di bawah ini 87. Urutan kedua dengan nilai 88. Wah, ini cuma selisih satu poin ini. Siapa ya kira-kira ya? 88 diperoleh ya oleh Mas apa ini? Vino ya. 88 cuma selisih satu aja. Berarti selisih satu nomor tok ini. Tadi kalau satu nomor bisa betul gitu bisa menyamai skornya Mas Vino. Terakhir ini 90. Wah, ini 90 ya, Mas. Dengan nilai 90 kira-kira siapa ini ya? Kira-kira siapa ini nomor? Yang dapat 90 ini kira-kira siapa ini? Yang dapat nilai 90 ya adalah wow ini. Ada backsoundnya nggak nih? Nggak ada backsoundnya ya. Nggak ada backsoundnya. Baik. Nah, yang dapat nilai 90 adalah Mas Bernard.
Ini sudah memprediksi nih. Tadi Mas Ari sudah memprediksi Mas Bernard. Ya, ternyata betul. Ya, yang dapat nilai 90 saya tadi ya tertinggi adalah Mas Bernard. Yang lainnya di angka 85 ke atas, Mas. Kemarin 78 ya. Sekarang 85 ya 85 ke atas lah. Ya. Nilainya sudah ke angka 80 semua. Berarti ada peningkatan. Nah, peningkatan nilai ini tidak terlepas dari Anda sendiri yang punya greget, yang punya semangat untuk belajar lebih banyak. Ya, saya di sini hanya sebagai fasilitator, Anda sendiri yang tadi menemukan sendiri kan ya, menemukan sendiri disetel sampai Anda menyetel yang paling enak settingannya ya. Gitu. Baik, terima kasih untuk hari ini. Apakah hari ini menyenangkan? Lebih menyenangkan daripada yang kemarin-kemarin ya. Harapan saya Mas, ini setelah Anda pulang dari sini, nanti di rumah siapa tahu muncul ada keinginan besok saya mau buka usaha tukang audio ya, misalnya Mervin Audio System. Ya kan? Bisa jadi, jangan diganti hurufnya ya Morvin. Mervin ya, Mervin gitu. Bima Audio ya, bisa aja ya. Itu tergantung Anda sendiri, dari niat Anda sendiri. Anda sudah mempunyai skill untuk itu, harapannya semakin dikembangkan ya. Dari sini Anda pulang dari sini silakan dikembangkan sendiri di rumah. Boleh mencari referensi dari sumber-sumber yang lain. Boleh Anda main ke tempat teman Anda yang punya bengkel audio. Boleh Anda belajar dari YouTube. Boleh Anda belajar dari buku-buku yang ada. Silakan Anda lebih kembangkan lagi materinya, lebih kembangkan lagi pengetahuannya dan skillnya, supaya Anda menjadi lulusan yang terbaik dan bisa meraih masa depan Anda sendiri ya, membanggakan orang tua. Itu ya harapan saya. Jika tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, perlu dilakukan lagi, berarti kita masuk ke acara yang terakhir yaitu housekeeping. Silakan Mas ketua ketua kelasnya ya, Mas ketua kelasnya, silakan dibubarkan, kita melakukan housekeeping, semua dibersihkan, dirapikan sesuai dengan tempat yang semula. Silakan Mas Rizky. Semuanya berdiri terlebih dahulu. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, sebaiknya kita membersihkan tempat dan merapikannya terlebih dahulu. Untuk membersihkannya, semua berjalan. Ya, silakan. Housekeeping semua dikembalikan. Tulgadi jangan lupa tulgadinya dirapikan ya. Jangan lupa LKPD dikumpulkan di depan semua, LKPD-nya. Ya, terima kasih. Ya, ditaruh di depan aja. Kunci mobil sudah semua, kunci mobil. Dicek juga untuk untuk posisi kunci kontak semua di posisi off semua, dan kunci mobilnya ditaruh di meja depan. Dipastikan. Baik, sudah semua? Kunci tulgadi sudah semua? Kunci mobil sudah semua di sini? Keadaan off semua ya? Baik, terima kasih. Karena sudah selesai untuk pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya kita tutup pertemuan hari ini dengan doa. Lalu silakan nanti kembali ke rumah masing-masing. Silakan Mas Ketua kelas memimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang. Terima kasih untuk hari ini dan semoga nanti Anda selamat sampai di rumah. Titip salam untuk orang tua di rumah. Ya, baik silakan meninggalkan ruangan.